Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hasan Albana di Albanas Channel. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan untuk seleksi CPNS tahun 2021. Buat teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya, biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, ini video saya soal TWK HOTS tembus 400 untuk CPNS 2021 bagian yang ketiga. Sebelumnya ada bagian kedua dan bagian pertama. Buat teman-teman yang belum nonton, saran saya nonton dulu bagian yang pertama dan bagian kedua biar nyambung pembahasannya. Di bagian kedua itu ada materi tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Di deskripsinya bisa di-download. Nah, kita langsung saja ke soal yang pertama. Pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, Husni sangat jarang sekali keluar rumah, kecuali untuk hal yang penting. Kalaupun keluar rumah, Husni selalu menggunakan masker dan melakukan physical distancing di ruang publik untuk mencegah penularan COVID-19. Perilaku tersebut merupakan cermin dari indikator bela negara, A. Cinta tanah air, B. Setia kepada Pancasila, C. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, D. Memiliki kemampuan awal bela negara, E. Semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Oke, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah D. Memiliki kemampuan awal bela negara. Oke, kita lihat pembahasannya. Salah satu sikap dan perilaku yang tercermin dari salah satu indikator bela negara, yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Pengamalannya salah satunya adalah senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Oke, dalam masa pandemi seperti ini, menjaga kesehatan atau kita memelihara kesehatan itu tidak hanya dengan olahraga, minum vitamin C misalkan, tidak hanya dengan itu, tapi kita lakukan adalah jangan sering keluar rumah kecuali untuk hal yang penting, itu untuk menjaga kesehatan. Kalaupun keluar rumah, itu harus menggunakan masker dan melakukan physical distancing biar tidak tertular atau menyebabkan penularan COVID-19. Nah, dalam soal ini, Husni itu melakukan eh, hal-hal yang tadi yang saya sebutkan. Nah, perilaku itu adalah cermin dari indikator bela negara memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, buat teman-teman yang belum mendownload materi tentang bela negara itu ada di video saya yang bagian kedua. Yang tembus 400 ini bagian yang kedua. Oke, kita ke soal selanjutnya. Tono memiliki cita-cita menjadi seorang PNS. Setiap hari dia berlatih dan mempersiapkan segalanya untuk menghadapi ujian seleksi PNS. Sikap Tono merupakan pengamalan indikator bela negara, A. Kesadaran berbangsa dan bernegara, B. Setia kepada Pancasila, C. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, D. Memiliki kemampuan awal bela negara, E. Semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Oke, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah E. Semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Oke, kita lihat pembahasannya. Salah satu indikator bela negara yaitu semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu pengamalannya yaitu bekerja keras untuk kesejahteraan diri dan masyarakat, dan menerapkan jiwa, semangat, dan nilai kejuangan 1945. Nah, Tono ini punya cita-cita pengen jadi PNS. Dia menerapkan jiwa, semangat, dan nilai kejuangan 1945, pantang menyerah, kemudian gigih untuk menggapai cita-cita. Jadi, Tono ini, perilaku Tono ini adalah salah satu pengamalan indikator bela negara, semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Oke, kita ke soal selanjutnya. Tadi dua soal tentang bela negara,
ini kita masuk lagi ke pengamalan Pancasila. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam milik Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan asing telah mengakibatkan kerusakan alam yang masif. Sumber minyak disedot, batu bara, emas, dan nikel dikeruk demi menguntungkan sebagian kelompok saja. Hal ini sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Oke, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah E, bertentangan dengan sila kelima. Oke, kita lihat pembahasannya. Bertentangan dengan salah satu poin pengamalan Pancasila yang kelima, yaitu tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Jelas, ini eksploitasi besar-besaran ini bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Ini hanya menguntungkan sebagian kelompok saja. Nah, dijelaskan dalam soalnya di sini hanya menguntungkan sebagian kelompok saja. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini juga masih tentang pengamalan Pancasila. Andi adalah generasi milenial yang gemar menggunakan internet untuk mengisi waktu. Suatu hari, Andi melihat sebuah berita yang menarik perhatiannya di Facebook dan langsung membagikannya di lini masa FB miliknya. Setelah beberapa waktu, salah satu sahabat Andi mengirim pesan dan menyampaikan bahwa berita yang dipost oleh Andi adalah hoax dan dapat menyulut perpecahan, dan dia terancam Undang-Undang ITE. Tindakan yang dilakukan Andi bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Oke, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah C, bertentangan dengan sila ketiga. Oke, kita lihat pembahasannya. Sila ketiga poin mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi di sini Andi menyebarkan berita hoax dan dapat menyuluh perpecahan. Nah, kalau masalah perpecahan, persatuan Indonesia, kemudian nasionalisme itu pasti sila ketiga. Makanya tindakan Andi ini adalah bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ketiga. Oke, kita ke soal selanjutnya. Ini tentang HAM. Tadi dua soal pertama tentang bela negara, kemudian tentang pengamalan Pancasila. Ini tentang HAM. Salah satu bentuk implementasi HAM terhadap orang lain yaitu A. Memberikan sumbangan kepada panitia acara-acara sosial, B. Membantu tetangga yang sedang kesusahan, C. Menyelamatkan anak-anak yang putus sekolah, D. Mempersilahkan warga yang berbeda keyakinan untuk menjalankan ibadahnya, E. Melaporkan pelaku tindak kekerasan anak kepada pihak yang berwajib. Oke, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah D. Mempersilahkan warga yang berbeda keyakinan untuk menjalankan ibadahnya. Kita lihat pembahasannya. Implementasi HAM yang bisa dihubungkan terhadap orang lain selalu berkaitan dengan semua hak-hak orang lain yang tersisip dari skema hubungan sosial. Nah, ini soalnya kan bentuk implementasi HAM terhadap orang lain. Nah, kemudian kita lihat lagi pembahasan selanjutnya. HAM sebagai hak dasar membuat semua dasar tindakan tidak berubah. Implementasi HAM dari seseorang untuk orang lain tentu saja berbeda dengan budi pekerti yang berupa kebijakan-kebijakan. Oke. Implementasi HAM dari seseorang untuk orang lain tentu saja berbeda dengan budi pekerti yang merupakan kebijakan-kebijakan. Jadi kita mengimplementasikan HAM untuk orang lain itu berbeda dengan berbuat baik dengan orang lain. Kalau jawaban A, misalkan memberikan sumbangan kepada panitia acara-acara sosial. Nah, ini berarti budi pekerti yang baik. Bukan termasuk implementasi HAM dari seseorang untuk orang lain. Kalau membantu tetangga yang sedang kesusahan juga termasuk budi pekerti yang baik.
Kemudian menyelamatkan anak-anak yang putus sekolah juga termasuk budi pekerti yang baik. Kemudian yang E juga melaporkan pelaku tindak kekerasan anak kepada pihak yang berwajib. Jadi ini juga termasuk budi pekerti yang baik yang berupa kebajikan atau kebijakan yang baik. Nah, yang paling tepat adalah jawabannya D. Jadi mempersilahkan warga yang berbeda keyakinan untuk menjalankan ibadahnya karena menjalankan ibadah menganut agama itu adalah hak setiap orang. Kita lihat lanjut pembahasannya. Salah satu elemen HAM adalah kebebasan dalam memeluk agama sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, seseorang yang memahami HAM maka akan memperbolehkan dan memberikan keleluasaan kepada orang lain untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Jadi, implementasi HAM terhadap orang lain adalah salah satunya mempersilahkan warga yang berbeda keyakinan untuk menjalankan ibadahnya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Ini tentang bahasa Indonesia. Menurut penelitian, diabetes mellitus disebabkan oleh tidak berfungsinya kelenjar pankreas secara optimal. Akibatnya, hormon insulin yang diperlukan tubuh tidak dapat diproduksi. Oleh karena itu, konsumsi gula harus dikendalikan agar pankreas bisa bekerja dengan baik. Untuk melengkapi paragraf yang rumpang, kalimat penjelas yang tepat adalah A. Tanpa insulin, makanan yang diubah menjadi gula tidak dapat diproses menjadi energi. B. Penderita diabetes mellitus berasal dari masyarakat golongan ekonomi kelas bawah. C. Pankreas tidak boleh memproduksi insulin saat kadar gula darah meningkat. D. Diabetes mellitus merupakan penyakit dialami oleh sebagian besar kaum wanita. E. Makanan manis berpotensi meningkatkan kadar gula dalam darah. Oke, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah A. Tanpa insulin, makanan yang diubah menjadi gula tidak dapat diproses menjadi energi. Oke, kita lihat pembahasannya. Untuk melengkapi paragraf yang rumpang, terlebih dahulu harus memahami isi keseluruhan paragraf. Jadi dibaca dulu keseluruhan, kemudian perhatikan kalimat sebelumnya. Nah, ini kalimat sebelum, ini paragraf yang rumpang, ini kalimat sebelumnya. Berbicara tentang hormon insulin. Kalimat sebelumnya memiliki kata kunci hormon insulin. Dan kalimat sesudahnya memiliki kata kunci oleh karena itu. Nah, ini kalimat sesudahnya. Kata kuncinya oleh karena itu, artinya kalimat yang dimaksud adalah sebagai sebab dari apa yang berhubungan dengan hormon insulin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, karena jawaban A ini membahas tentang hormon insulin. Nah, kalau jawaban B kan tidak membahas hormon insulin. Jawaban C, D, dan E juga tidak membahas hormon insulin. Kalau yang C ini ada insulin-insulinnya, nah ini membahasnya kan pankreas. Utamanya itu membahasnya pankreas. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, kita ke soal selanjutnya. Ini tentang integritas. Ketika melihat teman yang sedang sedih, kemudian kita menghiburnya merupakan pengamalan nilai integritas A. Kejujuran, B. Kesederhanaan, C. Kegigihan, D. Keadilan, E. Kepedulian. Oke, jawaban yang tepat adalah E, kepedulian. Kita lihat pembahasannya. Ada 9 nilai integritas, yaitu kejujuran, kesederhanaan, kegigihan, keberanian, tanggung jawab, kedisiplinan, keadilan, kepedulian, dan kerjasama. Ketika kita melihat teman yang sedih, kemudian kita menghiburnya, berarti adalah pengamalan integritas tentang kepedulian. Nilai integritas yang tercermin pada soal ini adalah kepedulian. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ada beberapa soal yang telah kita bahas tentang bela negara, tentang pengamalan Pancasila, tentang HAM, tentang bahasa Indonesia, tentang integritas. Nanti kita bahas lagi soal TWK di video selanjutnya, atau mungkin nanti kita bahas soal TIU di video selanjutnya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa tetap semangat dan tetap berdoa. Semoga tahun 2021 teman-teman diterima menjadi PNS. Akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.